kalaulah telah lenyap, fanaun, artinya telah lenyap, ini pakai katanya kata fi'il madi, kata kerja yang menunjukkan pada huwa. Artinya kalaulah seseorang telah fana, adalah kalau kita bicara ini, kalaulah kita telah fana, malam yakun wa huwa fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qadara wa qadar wa hakama fa amda wa radiya wa arda wa taqaddasha udmatan wa jalalan ayakuna iwadun lima tanazzaha ayakuna jauharan wa irdan. Wa ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dalam ngaji kesempatan ini, yaitu ngaji ngasah, ngaji akal sehat dan hati selamat, kita akan membahas salah satu cuplikan beberapa bait atau pastinya adalah beberapa paragraf dari kitab yang pernah ditulis oleh guru agung Syekhul Akbar Ibnu Arabi yang berjudul Kitabul Fana. Kitabul Fana ini dalam bentuk risalah. Risalah itu dalam bahasa Arab yang artinya kalau sekarang adalah artikel ilmiah. Nah, dalam Kitabul Fana beliau menjelaskan tentang bagaimana yang dimaksud dengan fana dan baqo. Karena dalam istilah tasawuf sering diucapkan ini hal fanaun dan baqo. Fanaun kalau kita lihat secara bahasa artinya adalah lenyap atau hancur atau rusak. Atau juga bisa lenyap. Itu karena fana. Sementara kebalikan daripada fanaun itu adalah baqa, artinya langgeng, abadi, senantiasa ada. Itu kata fanaun dan baqaun, maka senantiasa bergandengan satu sama lain. Ketika seorang alim atau seorang ulama membahas tentang fana, maka selalu juga membahas tentang baqa. Begitu juga di sini Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Terkhusus penjelasan ini kepada sahabat-sahabat yang sedang berjalan suluk, yang sedang berjalan ruhani di wilayah ketuhanan, maka perlu mendengar minimal ini sebagai wawasan, sebagai literasi terhadap bagaimana para ulama dahulu, terkhusus Syekhul Akbar yang dikenal sebagai seorang sufistik klasik yang karya-karyanya cukup menggemparkan, bahkan bergaung di belahan dunia timur, bahkan di dunia barat, dikaji dengan pengetahuannya. Karena sampai hal ini belum ada yang menjelaskan tentang hal-hal pengalaman rohani sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Dalam paragraf ini Ibnu Arabi mengatakan, amma ba'd fa innal haqiqatal ilahiyah tata'ala an tashhad bil aini allati yanbaghi laha an tashhad walil kauni atharun fi ainil musyahid fa idza fana ma lam yakun wa huwa fanin wa yabqa ma lam yazal wa huwa baqin hina idzin tatlu'u syamsul burhani li idrakil ayani fayaqa'u at-tanazzu al-mutlaq al-muhaqqiq fil jamalil mutlaq. Dalam kalimat ini Syekhul Akbar mengatakan bahwa sesungguhnya hakikat ilahiyah, hakikat keilahiyah, hakikat ketuhan ini adalah tata'al, artinya agung. Agung yang bagaimana? Yaitu antashad itu bisa dipandang, bisa disaksikan bil ain dengan mata. Kenapa Syekhul Akbar mengatakan antashhada bil ain? Karena makna daripada syuhud, memandang, melihat itu ya memandang ya bil aini, dengan mata. Tinggal nanti apakah mata yang lahiriah apa pembatinnya nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Arabi. Yang pasti tekanannya yang dinamakan hakikat ilahiyah itu agung. Bisa kita mengatakan agung daripada hakikat ilahiyah itu kalau kita setelah an-nashhad, kalau kita telah menyaksikan
dengan mata sendiri. Apa yang dimaksudkan itu allati yanbagila an tashhad. Karena memang itu harus memang disaksikan, harus bisa dipandang yang namanya keilahian itu. Maka kami selalu ajarkan selalu share kepada para sahabat yang sedang berjalan di wilayah ini, hendaklah senantiasa memandang. Walaupun belum bisa memandang secara lahiriah, secara tegas, pandanglah dengan batin. Karena minimal dengan batin itu juga nanti akan kelamaan akan terbiasa juga bisa memandang lahiriah. Ataupun tidak bisa dipandang secara zahiriah, secara jasadi, maka kita harus fana, harus lenyapkan zahir kita ini. Yang dimunculkan itulah rahasia diri kita ini. Karena Allah itu sirun. Karena Allah yang maha sir, maha rahasia, maka sang maha rahasia itu juga kita harus samakan level to level, apple to apple tentang siapa yang memandang. Karena itu yang maha gaib, maka kita harus gaibkan dulu diri kita ini. Artinya harus kita fana, padahal harus lenyapkan dahulu. Harus buang yang namanya identitas kemanusiaannya ini. Maksud dengan identitas ketuhanannya ini, kalaulah misal ada seorang yang bernama Ahmad. Ketika ditanya oleh gurunya, Ahmad, apakah tadi malam engkau telah menyaksikan rahasia dirimu? Ya Tuan Guru, aku menyaksikan rahasia diriku. Guru tersebut menanya lagi, ketika kapan kau menyaksikan? Ketika saya terbangun, ketika saya sadar. Nah, kalau ketika saya sadar memandangnya, itu belum masuk ke dalam fana yang hakikat. Belum masuk fana kepada fana yang terakhir. Itu baru memasuki fana kesadaran untuk mencoba bahwasanya tiada yang dipandang, tiada yang dilenyapkan diri kita ini dari seluruh pemikiran, terutama lenyapkan dulu pemikiran, karena pemikiran senantiasa mengganggu terhadap konsentrasi dalam memandangnya. Nah, karena tadi itu kata Tuan Guru, karena Allah adalah sang maha gaib, maka gaibkanlah, artinya yang gaib dirimu itulah yang harus bisa memandang. Tentu perjalanan ini adalah bersifat personal, bersifat privasi. Kenapa bersifat privasi? Karena ini dilaksanakan langsung antara seorang salik, antara orang yang sedang berjalan di wilayah itu, antara seorang musyahid yang memandang rahasia dirinya, yang mengetahui hanyalah dirinya dan Tuhannya. Bahkan yang ketiga, untuk sebagai gurunya hanya untuk membimbing terhadap perjalanan, terhadap apa yang dialami oleh seorang salik. Itu yang masuk oleh Syaikhul Akbar. Walil kauni asarun. Kenapa walil kaun? Karena jagat raya ini segala ciptaan apa yang telah Allah ciptakan. Walil kaun asarun, ada pengaruhnya. Pengaruh di dalam siapa? Fi ainil musyahid. Artinya karena selama ini mata kita ini senantiasa memandang apa yang telah diciptakan oleh Allah. Tidak pernah kita berusaha untuk memandangnya. Karena kita disibukkan dengan pekerjaan yang lainnya. Sementara Hibnul Akbar itu dalam paragraf yang lain, beliau menyampaikan sebuah pesan. Ini boleh dikatakan sebuah hikmah dalam paragraf yang lain. Beliau mengatakan, kun anta kulla yaumin fi sya'ni rabbika kama anna rabbaka huwa fi sya'nik. Terjemah daripada pesan Ibnu Arabi yang boleh kita katakan sebagai pesan hikmah, kun anta kulla yaumin, jadilah kau setiap hari ini fi sya'ni rabbik, senantiasa berada dalam kesibukannya Allah, senantiasa berada dalam lingkarannya Allah, senantiasa dalam ingatannya Allah, senantiasa dalam setiap saat senantiasa memandangnya. Kenapa demikian? Rasul Akbar, karena Rasul Akbar, kama anna rabbaka, sebagaimana Tuhanmu sang pemeliharamu, huwa fi sya'nik, senantiasa bersamamu, senantiasa dalam urusanmu. Kenapa demikian? Ini diperjelas sebagaimana dalam ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada kami ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Maka tidak boleh lagi kita beribadah, kita sibuk dengan hal yang lainnya.
Cuman permasalahan kita ada yang paling pelik, katanya bagaimana dalam kehidupan, realitas kehidupan ini kan. Kalau kita hanya duduk aja di rumah, misal ini kita jawaban yang sekintas. Kita hanya duduk aja bermeditasi, kita duduk aja hanya bersolat, berdoa. Sementara kita punya kewajiban bagaimana menghidupkan, yang menghidupkan itu kita harus berikhtiar. Ya, misal ada sebuah pertanyaan tersebut. Jadi untuk yang menanya tersebut sederhana, artinya Allah memberikan tahapan untuk tersebut. Nah, untuk penjelasan ini Anda bisa melihat video di atas ini yang telah kami upload tentang bagaimana tahapan agar senantiasa Allah atau senantiasa kita bersamanya. Sahabat yang dimuliakan Allah, kembali lagi ke penjelasan Syaikhul Akbar dalam paragraf kedua ini. Fa'iza fana, kalaulah telah lenyap, fanaun, ini telah lenyap, ini pakai katanya kata fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan kepada huwa. Kalaulah seseorang telah fana, adalah kalau kita bicara ini, kalaulah kita telah fana, malam yakun wa huwa fanin, malam yakun wa huwa fanin, tapi sementara dia belum lenyap. Dan fa idza fana malam yakun wa huwa fanin, tapi kalau kita sudah fana, telah lenyap, sementara diri yang jasmani ini belum lenyap, wa yabqa, tapi hanya baqa. Maaf, sekali lagi kami terangkan dari awal. Fa idza fana, kalaulah benar seseorang itu bisa telah lenyap, wa huwa fanin, dan dia juga lenyap. Lenyap itu hanya lenyap, wa yabqa, dan tidak hanya yang ada adalah satu. Jadinya identitas manusianya lenyap, baru muncullah identitas manusia yang jasadnya lenyap. Kemudian yang menurut kita ada pandangan objek yang kedua lenyap dalam pandangan kita. Wa yabqa, dan hanya adalah tinggal satu. Malam yazal wa huwa fanin wa huwa baqi hina idin tarlu syamsul burhan. Maka saat itu kalau kita telah lenyap, yang ada adalah Sang Maha-Maha, maka tarlu, maka nampaklah syamsul burhan. Artinya matahari kebenaran itu akan terang benderang. Kenapa? Karena li'idrokil ayani, karena bisa diketahui dengan mata. Nah, minimal dari dua kalimah ini yang disebutkan oleh Syaikhul Akbar Ibnu Arabi dalam kitabnya Kitabul Fana ini. Jadi dimaksud dengan fana ini adalah bagaimana identitas yang manusia ini lenyap. Kalaulah saat lenyap tadi itu, sebagaimana kata guru ditanya kepada muridnya, siapa yang memandang itu adalah aku Ahmad, maka batallah itu. Arti batal, dia belum sempurna tentang kepanaannya. Karena saat itu tidak ada yang bisa mengatakan nama tadi itu, misalkan si Ahmad, itu berarti belum pana. Tapi yang betul-betul harus yang mengatakan itu Sang Maha di bizat ismihi, dengan zat isimnya, baru dia fanan kulal fan. Tapi kalau masih menjawab adalah seperti misalkan Syekh Siti Jenar, misal ya, yang diangkat dalam film-film ya, karena kami yakin bahwa apa yang terjadi kepada Syekh Siti Jenar tidak seperti apa yang digambarkan dalam TV. Misal dalam yang film yang umum. Jadi ketika Siti Jenar diminta mohon oleh utusan daripada Kesultanan untuk datang, dan beliau menjawabkan, tidak ada di sini Siti Jenar, yang ada adalah Allah. Nah, ketika dia mengatakan itu, dia sedang fana, sedang lenyap. Lenyap siapa? Lenyap identitas Siti Jenarnya. Yang muncul itu adalah bizat ismihi, yang adalah zat isim. Betul-betul dia lenyap, fana dalam itu, tidak bisa mengatakan yang lain kecuali hanya dia yang ada. Namun ketika kedua kali dia lain waktu tanya lagi yang kedua, datanglah Allah, dia jawab tidak adalah Allah, yang adalah Siti Jenar. Nah, ketika mengatakan yang adalah Siti Jenar, artinya dia sudah kembali lagi kepada identitas manusia. Yang tapi identitas yang namanya Allah itu telah menjadi sirnya, telah menjadi rahasianya. Ketika beliau mengatakan tidak adalah Allah, tidak ada mata, tidak ada Siti Jenar, yang adalah Allah itu tidak ada, maaf, yang kedua tidak ada yang namanya Allah, yang adalah Siti Jenar,
artinya dia telah kembali lagi kepada identitas manusia. Adapun identitas Allah itu bersembunyi, dia telah menjadi sirullah. Tapi ketika Sayyidi Jenar pertama mengatakan tiada Sayyidi Jenar hanyalah Allah, itu yang berwujud adalah sirul insan, yang berwujud sirullah. Tapi ketika mengatakan tidak ada Sayyidi Jenar adalah Allah, hanyalah tidak ada Allah hanyalah Sayyidi Jenar, itu telah berwujud adalah sirul insan. Yang dalam bahasa sederhana yang berwujud itu adalah manusiawinya. Tentu tahapan ini harus dipahami dengan baik dan secara bertahap dan secara berpelan-pelan. Tidak bisa dipahami begitu saja. Harus ada bimbingan daripada guru. Yang pastinya hal-hal begini harus kita jalani. Kenapa? Bukankah kita ini akan menuju kepada Sang Maha Gaib? Bagaimana kita bisa melakukan namanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun secara paripurna, sementara kita belum memahami bagaimana baqaullah, bagaimana kelanggengannya Allah, bagaimana fanaul insan, bagaimana kelenyapannya, ketiadaannya manusia ketika namanya bertauhid. Ini semua harus dijalani. Kenapa dijalani? Karena para guru-guru, para ulama, para alim, para salih itu berjalan di dunia ini. Sehingga bisa membuktikan bukan sekedar kata-katanya. Karena seluruh yang namanya ayat yang tertulis dalam Al-Quran, maupun hadis, maupun asar para sahabat, serta para kalam-kalam hikmah yang dikeluarkan oleh para guru-guru, itu betul-betul terlaksana, betul-betul tajribah. Tajribah itu artinya betul-betul pernah dialami. Jadi tidak mungkin apa seperti yang dikatakan Syaikhul Akbar itu dia bisa dilaksanakan oleh kita. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ringkas daripada tadi itu kita hanya baru baca dari paragraf kedua itu kita baru baca tiga baris. Intinya bahwasanya dengan masuk dengan fanaun yang paripurna itu betul-betul dia lenyap identitas insannya. Yang wujud adalah identitas sirullahnya itu yang lenyap. Kalau sudah sampai itu dia disebut sirullah. Tapi kalau bisa mengatakan adalah akulah dia tapi masih adalah akunya, masih ada identitas manusianya, maka dia belum memasuki fananya dalam secara paripurna, tapi sudah mulai masuk ke tahapan fana'u fillah. Yang terakhir adalah baqa'u fillah. Nah, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, perjalanan yang hari ini dilaksanakan oleh para sahabat semuanya itu sedang berada di wilayah masuk kepada fana'u fillah, lenyap dalam identitas diri kita ini. Satu waktu kita harus senantiasa namanya baqa'u fillah. Karena untuk bisa menikmati, merasakan fana'u fillah, lenyap dalam Allah, dan baqa'u fillah, langgeng dalamnya Allah, itu memang semua harus dijalani secara bertahap. Dan pastinya kita semua melakukan suluk dalam tradisi tarikat atau dalam tradisi sufi ataupun dalam tradisi-tradisi yang lainnya yang dalam dasar yang lain harus senantiasa bermeditasi. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan, salah satu serpihan pemikiran Guru Agung Syaikhul Akbar Ibnu Arabi. Semoga berkenan, dan sekali lagi pemikiran Ibnu Arabi tidak bisa diterima, artinya tidak bisa begitu saja kita terima secara langsung. Satu kita terima betul, kedua terima untuk menolaknya. Kenapa? Sekali lagi bahwa perkataan Syaikhul Akbar itu betul-betul pengalaman dan berasal dari hati yang terdalam. Maka kita harus memahami dengan hati yang dalam keadaan tenang, dengan akal yang sehat, dengan akal hakikat, dengan hati yang selamat. Dan yang ketiga harus ada pihak ketiga, ada guru, ada sahabat, ada mentor yang bisa membimbing dan menjelaskan terhadap kalimat-kalimat pengalaman-pengalaman terkhususnya yang telah dituangkan oleh Guru Agung dalam kitabnya Kitabul Fana. Kami akhiri, semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pemahaman terhadap kita terhadap ilmunya. Allah senantiasa telah mencurahkan terkhusus rezekinya kepada kita, sehingga kita senantiasa dengan media rezeki yang berlimpah kita bisa berbuat kebajikan untuk kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.